Ya, terkait dengan akuntansi kantor pusat dan cabang, kemarin kita sudah sampai pada closing ya. Ini saya belum ini ya, saya tutup ya. Bentar, saya ini dulu. Kita kemarin sampai ini apa penutupan ya, closing ya, untuk yang kayak income summary sudah kita pelajari ya, kayak seperti penutupan shipment from ya, from home office, kemudian akun-akun expense ya, kemudian akun-akun terkait dengan alokasi beban ya, itu semua kita sudah pelajari. Nah, ini terkait dengan rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi di sini maksudnya kayak apa ya? Sudah pernah belajar ini kan ya, rekonsiliasi bank ya. Jadi kita itu membandingkan saldo di kas gitu ya dengan saldo di bank ya. Nah, jika ada perbedaan ya, maka kita akan menyesuaikan gitu ya. Ini kesalahannya di mana? Apakah di bank atau di perusahaan? Atau mungkin ada transaksi gitu ya, di satu pihak sudah mencatat tapi di pihak lain belum, kan gitu. Nah, rekonsiliasi terkait dengan akuntansi cabang ini juga sama ya. Jadi yang pertama itu kita akan melihat nilai akun-akun yang sifatnya resiprokal ya. Jadi misalnya akun cabang ya, kemudian akun pusat. Nah, apa ya? Logikanya nilai kedua akun tersebut seharusnya sama ya. Kayak misalnya cash in bank dengan cash on hand. Seharusnya kan sama. Nah, kalau berbeda, kita akan mencari gitu. Ini apa yang menyebabkan nilai kedua akun yang sifatnya resiprokal itu kok berbeda? Nah, kalau kita kembali lagi ke rekonsiliasi bank, kita mengenal ada deposit in transit. Kita mengenal ada outstanding check. Nah, di akuntansi cabang pun juga sama ya. Bisa jadi ada pengiriman yang masih dalam proses. Ya. Jadi ditandai dengan akun shipment from HO atau shipment to banks ya. Jadi kantor pusat sudah mengirim barang. Nah, pada saat akhir tahun barang tersebut belum sampai ya, belum sampai di cabang gitu. Nah, itulah yang menyebabkan pada saat laporan keuangan dibuat, nilai branch dengan nilai home office akan berbeda. Nilai apa? Shipment to branch dan shipment from HO juga akan berbeda. Yang salah satu penyebab ya terjadi perbedaan nilai akun-akun resiprokal tersebut. Ya. Saya kembali ke ini contohnya ya. Kantor pusat sudah mencatat branch pada shipment to B ya, tapi di kantor cabangnya belum. Nah, sehingga pada tanggal 31 Desember akan ada adjustment di kantor cabang. Karena akhirnya kan karena barang tersebut belum sampai ke cabang, nah otomatis cabang belum mencatat from HO tersebut, yang akhirnya menyebabkan perbedaan antara nilai shipment from HO dengan shipment to cabang. Itu yang pertama ya, penyebab terjadinya perbedaan.
Nah, atau juga ada hal lain ya, misalnya kantor pusat menerima dan mencatat Rp750 pelunasan pelanggan yang dicatat oleh cabang ya. Nah, jadi si pelanggan ini mengirim pembayarannya itu langsung ke kantor pusat, ya. Langsung ke kantor pusat, menyebabkan si cabang itu belum mencatat. Ini kan terjadi karena laporan keuangan itu kan dibuat pada tanggal 31 Desember ya. Ini transaksi itu terjadi mendekati tanggal 31 Desember ya. Ini terjadi seperti itu gitu. Pusat misalnya menerima tagihan tanggalnya 30 ya, 30 Desember ya, 30 Desember ini pusat menerima tagihan ya, menerima tagihan piutang. Nah, sedangkan belum ada konfirmasi itu baik oleh pelanggan maupun pusat ya, maupun pusat cabang ya, belum ada konfirmasi. Nah, cabang sudah membuat catatan ya, sudah menutup, sudah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tersebut belum include di pelunasan pelanggan. Nah, maka adjustment ya, home office pada akun receivable pada tanggal 31 Desember. Itu penyebab yang kedua ya. Mungkin penyebab lainnya lagi pembelian equipment ya. Misalnya si cabang ini membeli equipment tanggal ya biasanya itu mendekati akhir periode ya. Penyebab-penyebab terjadi kayak gini ini. 30 Desember ya. Ini membeli equipment ya si cabang ini kan. Membeli equipment sebesar 1.000. Sebesar 1.000. Nah, kebijakan untuk pengelolaan equipment itu ya, kebijakannya itu dicatat oleh kantor pusat. Jadi cabang nggak mencatat ya, nggak mencatat akun equipment ya. Nah, informasi ini baru diketahui oleh cabang tanggal misalnya ya tanggal 31 Desember lah gitu ya. Jadi pada detik-detik akhir ya sudah melakukan tutup buku gitu ya, sudah melakukan oknum, sudah melakukan cut off gitu ya. Nah, akhirnya karena ada konfirmasi dari cabang ke pusat, nah akhirnya pusat membuat adjustment equipment pada branch ya gitu. Itu ada beberapa contoh-contoh yang menyebabkan terjadinya adjustment ya atau rekonsiliasi. Nah, mungkin juga ada penyebab-penyebab lain ya. Jadi terjadi kesalahan ya, error pencatatan gitu. Baik yang disebabkan oleh cabang gitu ya maupun oleh kantor pusat ya. Nah, maka nanti dilihat ini kesalahannya siapa yang melakukan, apakah home office atau brand, ya ini siapa yang melakukan kesalahan. Nah, yang melakukan kesalahan ya yang harus melakukan adjustment atau yang melakukan rekonsiliasi gitu. Contohnya gini, home office itu sudah membayarkan biaya operasional sebesar 40 juta misalnya ya. Nah, dari 40 juta ini sudah dialokasikan ke B ya sebesar 10 juta. Nah, ternyata pada akhir tahun si kantor pusat merasa ini alokasi terlalu rendah ya. Seharusnya 15 juta, bukan 10 juta. Nah, maka si cabang harus melakukan adjustment. Gitu. Jadi operasional expense pada home office.
Jadi kalau untuk yang kasusnya error ini siapa yang salah mencatat gitu ya, atau salah mengakui gitu. Itu ya untuk yang kasus rekonsiliasi. Oke, saya rasa untuk rekonsiliasi teman-teman sih mudah-mudahan nggak kesulitan ya, karena kan sudah pernah rekonsiliasi kas ya, nah, mirip-mirip ya. Cuma kita di sini membandingkan antara akun di kantor pusat dengan akun kantor cabang ya untuk rekonsiliasi. Oke, ada pertanyaan tidak sampai di sini? Sebelum kita lanjut. Saya izin bertanya, ya, Bu. Silakan. Semisal pusat mengirimkan kas ke cabang, tetapi mengalami keterlambatan, Bu. Cabang itu setelah 7 hari pun belum menerima transferan uang tersebut. Apakah cabang menjurnalnya itu ketika uang sudah terkirim atau kapan ya, Bu? Terima kasih, Bu. Ini pada akhir tahun ya, pada akhir tahun itu kan akan ada semacam laporan keuangan gabungan ya. Nah, biasanya di situ tuh berkelihatan ya. Jadi setelah oke lah katakan kantor pusat itu lupa konfirmasi ya, lupa konfirmasi. Nah, pada saat menerima laporan keuangan cabang ya, laporan keuangan cabang itu kan akan ada perbedaan. Ini kenapa nih gitu ya? Kok saldo home office dengan saldo berbeda? Nah, maka nanti si pusat akan tracing ya. Oh, ternyata ada transaksi pengiriman uang yang belum dicatat gitu. Nah, maka nanti si cabang akan melakukan penyesuaian ya atau adjustment ya terhadap transaksi tersebut ya. Walaupun mungkin cabang ini belum menerima ya, belum menerima. Padahal pusat sudah mengeluarkan ya, sudah mengeluarkan uang tersebut atau mungkin sebaliknya ya. Nah, itu kan akan dilihat kalau misalnya keterlambatannya 7 hari ya mungkin nanti untuk analisisnya ini apa penyebabnya gitu ya. Atau bisa juga mungkin pusat ya kan di bawah misalnya kalau manual gitu kan, atau mungkin kalau misalnya transfer ya mungkin akan konfirmasi ke banknya ya ini apa yang menyebabkan kok terjadi keterlambatan. Oh ternyata salah rekening ya, itu nanti akan suri ya kalau misalnya hasil pemeriksaannya itu memakan waktu lebih dari beberapa hari sampai lewat akhir periode, ya nanti pusatnya yang akan rekon ya. Seperti itu ya. Baik, berarti kalau ketika pusat sudah melakukan pencatatan, cabang harus menyesuaikan juga ya, Bu? Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Ini masih nyambung sama materi minggu lalu sih, Bu. Cuma saya baru kepikiran sekarang, jadi baru tanya sekarang. Mohon maaf ya, Bu. Jadi untuk equipment tadi, kan dijelaskan di minggu lalu kalau aset tetap itu hanya boleh dicatat oleh pusat, ya kan, Bu? Terus cabang itu hanya boleh mencatat untuk depresiasinya saja, untuk aset tetap yang dia pakai. Nah, kalau misalkan ada kasus, pusat itu memberikan aset tetap ke cabang untuk dipakai gitu, Bu. Di sini kan kasusnya cabang tidak boleh mencatatnya. Terus untuk mengontrol, misalkan yang dikirim ke cabang itu ada beberapa tuh, nggak cuma satu peralatan mungkin, atau aset tam yang lainnya, itu gimana ya Bu? Sedangkan di cabang itu tidak boleh di jurnal, ataukah memang yang mengontrol itu pusatnya, atau cabang punya semacam inventarisasi fisik atau gimana gitu Bu? Terima kasih. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan aset tetap ini itu ada 3 perlakuan ya. Jadi yang pertama ya, yang mencatat aset tetap itu hanya pusat ya, itu yang pertama ya. Yang kedua bisa keduanya gitu. Terus yang kasus yang ketiga
cabang dibolehkan mencatat aset tetap. Jadi saya luruskan dulu ya. Jadi nggak semua kebijakan pencatatan aset tetap itu hanya dilakukan di pusat. Ya. Jadi boleh saja berdasarkan hasil keputusan manajemen ya, cabang boleh melakukan pencatatan atas aset tetap. Gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Rita ya, ini kasusnya kira-kira mau yang mana nih? Kan ada 3 ya, ada 3 yang dibolehkan. Maksudnya ada 3 model pengelolaan aset tetap ya. Yang pertama hanya kantor pusat yang mencatat gitu. Yang kedua, baik kantor pusat maupun kantor cabang itu boleh mencatat ya. Yang ketiga, kantor cabang hanya yang mencatat gitu. Nah, kira-kira kalau kasus Rita ini yang mau yang mana nih? Kasusnya yang mana? Untuk kasus yang pertama, Bu. Oh iya, kasus yang pertama jika gimana? Jika yang diperbolehkan mencatat itu hanya pusat. Terus masalahnya di mana? Untuk itu Bu, mengontrol kepemilikan. Mengontrol aset tetap yang sudah ditransfer ke cabang gitu loh Bu. Kan yang diperbolehkan mencatat hanya pusat. Nah, terus mengontrolnya itu gimana? Sedangkan cabang tuh nggak boleh mencatat gitu Bu. Oke. Maksudnya kalau disalahgunakan atau gimana gitu Bu. Terima kasih. Ya. Untuk mengontrol aset yang sudah dikirim ke cabang ya. Jadi yang pertama itu kan akan terlihat di laporan keuangan ya, dalam bentuk akun depreciation expense ya. Itu kan kelihatan ya kan? Karena kan yang mencatat depreciation expense itu kan tetap saja di cabang, ya kan? Nah, dasar mencatat jurnal depreciation expense ya, otomatis si cabang juga punya catatan. Jadi catatan dalam hal ini bukan kayak inventarisasi barang milik negara, gitu ya. Jadi yang tidak dibolehkan itu mencatat akun aset tetapnya. Ya. Tapi kalau catatan mutasi aset tetap, itu cabang tetap melakukan. Ya. Karena kan untuk penjagaan, pemeliharaan, ya, terus kode. Karena kan setiap aset tetap itu kan memiliki kode ya, kode kode aset gitu ya. Misalnya kode diawali dengan tanggal, kemudian jenis asetnya, kelompok asetnya, itu tetap yang melakukan si cabang. Ya. Untuk dasar depreciation expense juga artinya si cabang juga punya catatan. Ya, dalam hal ini bukan akunnya ya, bukan jurnalnya ya. Tetap yang melakukan jurnal itu pusat, tapi cabang juga kayak kemarin itu kan kayak hubungan pusat dan agen ya, agen kan tetap melakukan catatan harian ya bisa di Excel atau bisa di buku ya, seperti itu ya. Ada lagi silakan yang lain. Kalau nggak ada, kita langsung masuk materi baru ya. Sebentar, saya ada. Bentar ya, saya keluar rumah dulu ya. Baik, Bu. Ya, lewat. Oke, penggabungan laporan keuangan home office ya. Lanjutkan. Ya, ini untuk kita sudah masuk ke penggabungan ya. Jadi ini mirip kayak induk anak ya. Kita akan mengeliminasi ya. Jadi di sini kantor pusat
akan melakukan eliminasi terhadap akun-akun resiprokal. Ya, jadi kayak seperti akun home office terhadap brand, ya shipment from office sama shipment to brand, itu semua kita eliminasi dalam rangka untuk melakukan penggabungan. Ya. Contohnya, branch income pada brands, ya. Ini kan pengakuan laba, ya, pengakuan laba di kantor pusat, ya. Kan jurnal pada saat mengaku itu kan jurnalnya kebalik, ya. Jadi brands gitu, brands pada brands income. Nah, pada saat dieliminasi, ya maka akun ini dibalik, ya, jadinya brands income pada brands income pada brands, ya, seperti itu. Jadi yang ini kita debit, ya. Kemudian akun shipment to brands, ya. Maksudnya akun shipment to brands ini kan aslinya kan dikredit, ya. Ya kan? Waktu kita mengirim barang pusat, ya. Pusat mengirim barang itu kan jurnalnya debitnya kan brands, ya. Kemudian kreditnya itu kan shipment, ya, shipment to brands gitu. Kemudian kreditnya misalnya ada apa lagi, ya? Misalnya ada ongkos angkut, ya. Maka di sini akan ada cash, gitu kan. Nah, maka nanti shipment to branch-nya di debit, shipment from HO-nya di kredit. Nah, ini yang ketiga, eliminasi akun home office dan branch, ya. Seperti itu, ya, untuk eliminasinya. Ya, sekarang kita masuk kasus case-case, ya. Case-case special problem, ya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, transfer kas antar cabang, ya. Kemudian transfer barang dagang antar cabang. Kemudian pengirim barang dagang dengan harga di atas kosnya, ya. Biasanya kan kalau kantor pusat itu kan memiliki beberapa cabang, ya. Ya, mungkin ada cabang A atau cabang 1 atau cabang 2 atau cabang 3 dan seterusnya, ya. Nah, jika ada transfer kas antar cabang, ya, di sini akun yang kita gunakan itu adalah home office, ya. Kita gunakan di sini. Selesaikan akun home office. Jadi kita pusat ini enggak membuka akun khusus. Misalnya kantor pusat meminta, ya, meminta cabang 1, ya, sekitar 1.000. Nah, maka nggak ada akun khusus. Misalnya gini, pengiriman kas ke cabang 2, ya, jadi nggak ada, ya. Selesaikanlah dengan akun home office saja, gitu. Jadi pada saat cabang 1 itu mengirim kas ke cabang 2, ya artinya si cabang 1 ini sudah bisa menyelesaikan menyelesaikan kewajibannya, gitu, terhadap kantor pusat dalam bentuk memberikan kas ke cabang 2. Maka jurnalnya, ya, hutang dia berkurang ini, ya, home office, ya, pada cash. Jadi kita bisa menyebut home office ini seolah-olah itu adalah kewajiban, ya, kewajiban ke kantor pusat yang suatu saat nanti akan dipenuhi, ya, karena kan di kantor akun cabang itu sendiri itu diperlakukan sebagai investment, ya, sebagai investasi yang nanti akan
kembali gitu investasi tersebut gitu. Nah, dengan cabang 1 mengirimkan kas ke cabang 2, artinya cabang 1 itu sudah memenuhi kewajibannya yang sebesar 1.000 ini. Ya. Jadi home office-nya langsung aja didebet sebesar 1.000 pada cash sebesar 1.000. Cabang 2-nya maka debetnya kas. Nah, muncullah kewajiban baru di cabang 2 home office sebesar 1.000. Nah, sedangkan di pusatnya udah tinggal memindahkan aja ya. Yang tadinya investasi di cabang 1 menjadi investasi di cabang 2 sebesar 1.000. Ini kasus yang pertama ya, terkait dengan pengiriman uang ke cabang 2 atas permintaan si kantor pusat. Oke, bisa dipahami ya, gampang kok ini, nggak susah ya. Nah, oke, ya, intinya kita memainkan akun home office ya di cabangnya. Oke, sekarang transfer barang dagangan antar cabang ya. Jadi di sini katakan ada cabang 1 ya. Di sini ada cabang 2. Ya. Di sini adalah kantor pusat. Nah, ini kita akan diawali ya pengiriman pusat ke cabang, kan? Kan jurnalnya itu berarti di cabang itu debitnya adalah shipment ya, shipment from HO ya, from HO. Kemudian di kreditnya adalah kalau misalnya ada ongkos masuk ini flag in ya, ada flag in di sini, baru di kreditnya adalah HO. Ya. Misalnya di sini nilai 10.000. 10.000 ya. 10.000. Terus flag in-nya misalnya 100. Maka HO-nya adalah 10.100. Misalnya ini jelek ya. 1.100. Nah, kemudian si pusat itu menginginkan C1 itu mengirim barang ke C2. Katakan 50% deh ya. 50%. 50%. Nah, ini. 50%-nya ya kan. Nah, berarti yang dikirim ke C2 ya, itu berarti berapa? 10.000, 50%-nya berapa? 5.000. Oke ya. Berarti nanti di C2 itu akan membuat jurnal shipping gitu ya, biasa ya, from HO gitu ya, sebesar 5.000. Besar 5.000. Nah, ketika di sini ada pengalihan barang ke C2, otomatis ya, flag in-nya ini juga dibagi rata dong, gitu kan ya. Jadi jangan dibebankan ke C1 semua ya. Ini juga akan ikut teralokasi ya. Ini akan menjadi flag in juga di sini ya, akan menjadi flag in juga ya. Akan menjadi flag in, ya kan? Nah, tapi kalau seandainya nih si cabang 2 itu mengeluarkan kas juga ya, mengeluarkan kas ya untuk pengiriman ya, untuk pengiriman gitu. Nah, ini kan akan menjadi flag in-nya si C2 juga dong, ya kan? Ya. Maka nanti jurnal si cabang 2 itu kan menjadi seperti ini ya, home office gitu ya, home office, apalagi ini saya nggak muat ya. Ada yang bisa menjawab jurnal pada saat pengiriman ke C2 gimana di cabang? Ada yang bisa membantu? From HO. Oke. Home office. Terus apa lagi?
Ada shipment from home office. Ya, shipment ya. Shipment ya from home office, apalagi In. check in ya, apalagi kalau dibayar kasnya Kalau Cash. ya pada kas ya. Misalnya nggak muat ya, pada kas ya tambahan ya. Di sini dia kas ya gitu ya. Di sini X ya, XX, terus shipment from office XX ya, terus ada check in, terus ada cash. Jadi ada 4 akun ya, ada 4 akun. Ya, misalnya dia membayar cash-nya ini sebesar berapa ya? Sebesar 50 deh ya. Sebesar 150. Nah, maka nanti akun frag in di cabang 2 besarnya berapa semuanya? Berapa? 550. 550. 550 datangnya dari mana? Jadi frame ini rata-rata 5.000. Terus tambahan kasnya 50 ya. Tadi frag in-nya itu yang di C1 100. 200. Break in-nya 100 ya, Bu. 100. Oke, 100 ya. Frag in-nya 100 ya. Kemudian kreditnya apa? Home office ya, sebesar 5.100. 5.100. Nah, ini kasus yang pertama ya. Pokoknya nggak ada penjelasan apapun gitu ya. Nah, sekarang ada penjelasan nih gitu. Jika gitu ya. Jika barang itu dikirim langsung dari kantor pusat ke C2 ya, ini ongkosnya hanya 80. Ongkosnya hanya 80. Padahal kalau model yang pertama ini, kasus yang pertama ini, kan cabang 2 menanggung 100. Ya enggak? Padahal kalau dikirim langsung dari pusat, itu hanya 80. Ini gara-gara cabang 1 itu lokasinya di Bandung, gitu ya, atau di Yogyakarta, gitu kan, mengirim barang ke Tangerang Selatan. Kan ongkosnya jadi gede, ya kan? Padahal si pusat itu adanya di Jakarta, gitu kan. Kalau dikirim dari Jakarta langsung hanya 80. Otomatis C2 ini dia nggak mau lah, gitu ya, dibebani seharga 100. Maka ada peraturan di sini nih yang di bold merah ya. Biaya pengangkutan ya dibebankan ke cabang yang menerima, namun maksimal ya sebesar biaya pengiriman biasa dari kantor pusat. Maka nanti maksimal yang diakui sebagai frag in di cabang 2 hanya 80. 20-nya di mana? Ya 20-nya akan ditanggung si pusat. Ya, itu. Akan ditanggung oleh si pusat. Biaya pengangkutan yang lebih besar dari itu ditanggung oleh kantor pusat. Karena contoh yang ada di slide ya. Kantor pusat mengirim barang ke cabang 1 senilai 4.500, biaya pengangkutan 600. Ya. Lalu cabang 1 mengirim barang ke cabang 2. Nah, berarti kalau di soal ini barang yang senilai 4,5 ini seluruhnya diserahkan ke cabang 2 ya. Jadi nggak ada proporsionalnya ya. Langsung semua dikirim. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama ini yang pengiriman ya. 4.500, di sini cash, maka totalnya 5.100. Kalau ada markup, ya tambahkan lagi di sini ya, akun UP, ya, akun UP. Cabang 1 akan menjurnal SIP from HO 4,5 ya, 4,5. Kemudian frag in-nya 600, saya kehilangan kursor ya. SIP
from HO 4,5, break-in-nya 600, home office-nya 5.100. Clear ya? Ini saya yakin ada pertanyaan nanti. Nah, yang kedua, mengirimkan barang ke cabang 2 ya. Nah, maka ship from HO-nya ini yang tadinya di debit ini akan kita kredit. Akan kita hilangkan semuanya sebesar 4.500. Jadi saldonya 0, ya kan? Di debit 4,5 ya, dikurangi 4,5, 0. Karena sudah beralih ke cabang 2, berpindah ya. Good available for sale ada di cabang 2 sebesar 4,5. Nah, otomatis frag ini yang tadinya beban si cabang 1 ya, dia nggak mau lah ya, karena nggak menanggung persediaannya kan sudah diberikan. Otomatis frag ini juga harus dikredit juga, ya kan? Nah, ya, jadinya 600. Hasilnya tadinya di debit 600, di kredit 600, jadi hasilnya 0. Beres ya. Intinya semua akun-akun yang ada hubungannya dengan ship from HO yang 4,5 itu harus kita hapus. Ya. Nah, tapi selain itu cabang 1 juga mengeluarkan uang ini untuk mengirim ke cabang 2 sebesar 4,5. Nah, sehingga total biaya pengiriman kalau kita jumlahkan itu sebesar 1,050. Nah, 1,050. Siapa yang menanggung ini? Ya. Karena si cabang satu kan sudah mendebit semua ke home office ini, ya kan? Sudah mendebit ke home office. Ketika dia mengeluarkan kas sebesar 4,5, maka nilai home office-nya juga akan dikurangi sebesar 4,5. Totalnya adalah 5.550. Nah, apakah ini akan menanggung B2 ya? Apakah B2 maka seluruhnya ya, atau ada alokasi ke pusat juga? Kita lihat rumus yang tadi. Biaya pengangkutan dibebankan ke cabang yang menerima ya, namun maksimalnya sebesar pengiriman biasa dari kantor pusat. Nah, di contoh ini biayanya berapa kalau jika dikirim langsung dari kantor pusat? 650 ya Bu. Oke, 650. Padahal biaya totalnya adalah 1,050. Jadi lebih besar, ya kan? Lebih besar dari yang sebesar 650. Berapa selisihnya? Sebesarnya 400 ya. 400. Nah, maka si cabang 2 hanya menanggung sebesar 650. Sisanya yang 400 ini menjadi beban di kantor pusat ya. Istilahnya excess freight sebesar 400. Home office di cabang 2 jadi sebesar berapa? 5.150. 5.150. Itu ya untuk perlakuan akuntansinya. Coba kita cocokkan ya akun resiprokalnya ya. Kita lihat base 2 di sini sebesar 5.150. Seharusnya home office juga sama di cabang 2 sebesar 5.150. Kemudian brand 1 berkurang itu sebesar 5.550. Maka home office di cabang 1 berkurang 550. Sudah sama ya untuk akun-akun resiprokal. Silakan ada pertanyaan untuk transfer barang dagangan.
Mohon izin, Bu. Ya, Berarti kalau misalnya break in ke cabang 1, terus ditambah biaya ngirim ke cabang 2 itu lebih kecil dari biaya kantor pusat ke cabang 2, berarti break in-nya kita masukin tetap yang lebih kecilnya ya, Bu? ya, Berarti nggak ada eksesif nantinya? nggak ada. Jadi kalau misalnya total antara break in, ya, total antara break in, ya, dengan cash yang terjadi di cabang 2 itu masih lebih kecil dibandingkan biaya kiriman dari pusat ke cabang 2, maka yang kita akui tetap 1050. Ya. Jadi nggak ada pengakuan profit di kantor pusat, nggak ada ya, ataupun nggak ada. Oke, ada lagi silakan yang lain. Ada lagi? Jadi paham ya, mudah-mudahan ya untuk kasus transfer barang dagangan. Seandainya saat pengiriman itu ada UP di sini ya, UP, ya maka nanti kalau misalnya itu enggak ya, misalnya katakan 50%-nya ya, maka nanti shift from HO ini juga akan disesuaikan ya. Cuma nanti untuk akun unrealized profit-nya nggak usah dia papain ya, karena kan itu sifatnya hanya memindahkan dari cabang 1 ke cabang 2, belum ada profit yang terrealisasi. Ada lagi yang tanyakan? Akhirnya ya. Oke, lanjut ya. Ya, sekarang pengiriman barang dagangan di atas harga kosnya. Ini kayaknya sih udah ya. Nah, kayak gini. Kita mengakui unrealized profit. Nah, ini sudah kemarin ya. Sedangkan dari sisi cabangnya kita mencatat totalnya aja. Ya. Jadi nggak ada istilahnya unrealized loss, nggak ada. Langsung nilai 2000 ini terinclude di shipment from HO ya. Kemudian ini adalah realisasi profit yang biasanya diakui pada tanggal 31 Desember ya, pada akhir periode. Kita lihat di sini pengiriman awal adalah 12.000 ya, 12.000. Yang terjual diketahui di sini adalah 3.600 COGS-nya. Nah, maka yang terjual adalah 30% dari barang yang ada. Nah, profit yang unrealized awalnya adalah 2.000. Nah, maka yang akan terrealisasi adalah 30% dikali 2.000. Ini. Hasilnya adalah 600. Maka jurnalnya unrealized profit pada branch income. Ini untuk kasus yang pengiriman barang dagangan itu di atas harga kosnya ya. Oke. Kalau ini harga eceran. Harga eceran ini teman-teman pernah dipelajari di AKM ya. Yang model apa itu kan ada model ini metode penilaian persediaan ya. Kan ada model gross profit, ada model harga eceran. Nah, jadi harga eceran ini harga jual gitu. Jadi kantor pusat itu mengirim barang ke cabang ya sudah sesuai dengan harga jualnya. Otomatis si cabang mencatat persediaan itu sudah harga jual. Ya, jadi kayak menjualkan barang dagangan milik pusat aja gitu, hanya meneruskan.
Nah, otomatis di sini tujuannya apa sih? Menyembunyikan laba. Nah, ya. Jadi si cabang nggak tahu tuh ini kosnya berapa ya. Kita tahu sudah harga eceran aja nih yang dikasih. Kemudian lebih dapat mengendalikan, ya, mengontrol. Jadi apapun penjualan yang dilakukan, berapapun nilai penjualan yang dilakukan oleh si cabang, gitu ya, pusat langsung bisa mendapatkan informasi, gitu ya, tentang penjualannya, gitu ya, tentang persediaannya, gitu. Nah, otomatis nanti ya karena nilai jual sama dengan nilai kosnya, ya otomatis nanti labanya akan nol, ya. Karena kan sudah harga eceran, ya kan? Maka harga pokok barang yang dijual oleh cabang ya sama dengan penjualannya, yang menunjukkan nanti akan rugi, ya. Ya kecuali cabang selain dapat barang dari pusat juga dia mendapatkan dari suppliernya, nah itu bisa berbeda ceritanya. Ya. Ini tidak dibahas ya karena memang cabang merasa wah apa ya, kinerjanya tidak kelihatan ya upaya-upaya untuk meningkatkan profit gitu ya, profit oriented itu kan jadi nggak bisa ya kalau misalnya model pengirimannya ini sebesar harga eceran gitu. Ya ini mungkin dilakukan jika si cabang ini belum memiliki kemampuan ya, belum punya kemampuan untuk melihat pasar ya, melihat pasar karena bisa kalah saing kalau misalnya si cabang ini menetapkan harga terlalu rendah ya, terlalu rendah di bawah harga eceran gitu. Ini biasanya dilakukan ya mungkin untuk mengendalikan aja, jangan sampai nanti ya untuk mengontrol juga ya, jangan sampai nanti harga jual yang terlepas di pasar itu lebih rendah dari harga pasarnya ya. Dan pusat sudah benar-benar analis pasar ya, sehingga harga eceran yang ditetapkan oleh pusat ini benar-benar tepat ya. Gitu. Oke, ini nggak ada contohnya. Ini contoh transaksi kalau saya lihat sih nggak ada terlalu yang perlu ini biasa aja sih ya. Misalnya transaksi tanggal 1 Oktober ya, branch pada cash pada home office. Ini pengiriman ya. Tanggal 1 Oktober ya, menerima transfer uang dari kantor pusat sebesar 6.000, maka jurnalnya branch pada cash, di cabang jurnalnya cash pada home office. Real ya. Tanggal 5 Oktober dikirim barang, maka branch-nya 12.000, shipment to branch 12, di cabang shipment from office pada home office. Oke, ini nggak ada masalah juga sih. Kemudian pembelian equipment yang dilakukan oleh cabang, ya, maka cabang akan mendebet home office, kreditnya kas, pusat akan mencatat equipment pada branch. Ya. Ini transaksi internal, ya, yang tidak melibatkan kantor pusat, ya, kayak transaksi penjualan, penagihan, dan operasional. Selanjutnya ini adalah pengiriman dari cabang ke pusat. Terus selanjutnya ini adalah alokasi expense yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh pusat ya, lalu dialokasikan ke cabang. Ini original lihat sini ada akun merchandise inventory. Pada saat akhir periode itu ada sisa persediaan, sisa ship from home office bernilai 8.400. Maka debitnya adalah merchandise inventory. Jadi akunnya itu ya mirip dengan akun-akun pada umumnya, ya kan? Ini metodenya periodik ya. Jadi pada saat top 6
dan diketahui inventorinya 8.400 ya, maka merchandise inventory pada income sama. Ini closing sales, ini closing spend expense, purchase, sama shipment from office. Dihasilkan labanya 1650. Jurnalnya branch pada base income 1650. Ini sampai closing ya. Closing itu tinggal eliminasi. Nah, ini tadi sudah ya untuk eliminasi income from branch pada branch 1650. Ini merupakan hasil laba. Terus shipment to branch, shipment from HO senilai 12.000. Kita lihat di jurnal awalnya, betulkah? Betul ya, 12.000. Apalagi eliminasi akun reciprocal home office dengan branch ya, dengan branch. Benarkah 13,5? Bisa dihitung ya. Kalau aja dijumlahkan ya akun-akun branch-nya dengan home office, totalnya adalah 13,5. Ada nggak di sini? Berarti harus dihitung 13,5. Coba kita lihat di sini ya. Home office awal 6.000, ya kan? Ini 6.000 ditambah 12.000 jadi 18 ya. Dikurang 13 jadi 15. Ada lagi dikurang 2.000 jadi 13. Itu tambah 500, 13,5. Pas ya. Jumlahnya adalah 13,5. Maka kita eliminasi home office branch. Ini adalah eliminasi adjustment. Jadi di soalnya itu ada keterangan. Oh ini nih. Ini. Bank dikenakan biaya investasi sebesar 6% atas investasi kantor pusat. Nah, perhitungannya ini. Dikasih angkanya ya. 6% per 12 dikali 18.000. 6%. Oh iya, karena setiap awal bulan ya. Oktober, November, Desember. Ada yang menemukan nggak kenapa mungkin 18.000 ini asumsinya sudah disesuaikan ya sebulan. Ini udah given aja ya, udah given 18.000. Jadi hasilnya ini interest income pada interest expense sebesar 90. Ada jurnal interest expense-nya nggak sebelumnya? Ada ya? Ini ya. Interest expense 90. Terus jurnal awalnya ada juga 90. Terus interest income-nya di pusat 90. Ya, ini merupakan transaksi resiprokal ya untuk pengakuan interest ya yang 6% tadi. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ini teman-teman kalau misalnya pas UAS itu katakan ini enggak kekejar ya, karena ini biasanya kalau jurnal eliminasi ini kan permintaan terakhir ya. Permintaan pertama buatlah jurnal gitu ya.
Permintaan kedua, buatlah jurnal penyesuaian. Yang ketiga, eliminasi. Yang keempat, laporan gabungan. Nah, itu ya. Ini biasanya kalau kita waktunya, maksudnya kalau kita nggak bisa mengelola waktu dengan baik pada saat ujian, ya mungkin permintaan yang terakhir ini akan kelewat tuh biasanya, ya akan kelewat. Nah, jadi kalau sebesar mungkin pas akhir-akhir mendekati selesai waktu, udah ya langsung aja teman-teman tuh buat akunnya aja lah gitu ya. Ini kan udah pasti nih ya kan, income from branch, shipment itu pasti ada ya. Home office pada branch itu pasti ada juga ya kan, gitu. Ya, untuk eliminasi nanti angka-angka eliminasinya akan kita masukkan ke kertas kerjanya ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Izin bertanya Ibu. Ya. Terkait perbedaan antara cabang dan franchise itu saya masih agak bingung ya Ibu. Tapi izin konfirmasi juga Ibu, apakah perbedaan antara cabang dan franchise itu bisa dilihat dari bagaimana kalau cabang membeli equipment tetapi tetap diakui pada pusat, sedangkan kalau di franchise untuk membeli peralatan atau tanah tetap diakui, atau ada perbedaan yang spesifik yang lainnya ya Bu? Soalnya saya masih agak bingung gitu Bu. Terima kasih Ibu. Oke. Ya, gini ya, menurut saya ya, kayak misalnya agen ya. Agen itu kan boleh dia melakukan penjualan sendiri. Kalau memang di agen itu transaksinya sudah sedemikian banyak ya, misalnya ya. Jadi kalau masalah pencatatan di franchise ya, kalau misalnya mau mengikuti akuntansi mirip cabang ini ya, itu dikembalikan kebijakan kepada pemilik ya, pemilik merek ya, entah merek produk gitu ya, atau merek bahan bakunya, atau mungkin franchise terkait dengan prosesnya gitu ya, itu akan diserahkan ke pemilik franchise-nya gitu. Nah, tapi kalau untuk yang cabang ini sudah clear gitu ya. Dalam hal ini kita menggunakan cabang itu menggunakan menerapkan akuntansi secara terpisah gitu. Ya. Jadi kalau franchise nanti mau membuat jurnal sendiri ya itu diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemilik franchise ya. Tapi dalam hal ini memang berbeda antara franchise dengan cabang ya. Karena kan franchise ini dia sifatnya membayar persentase hasil gitu ya, hasil dari usahanya gitu ya, terhadap ke pemilik franchise ini gitu ya. Misalnya kalau misalnya dia produk ya dia akan menyetor ya. Kalau ini kan enggak, cabang ini nggak menyetor ya, maksudnya sifatnya going concern gitu ya, going concern. Jadi laba itu akan terakumulasi terus menerus ke dalam akun home office ya, terus menerus ya, ada di akun home office-nya gitu. Jadi memang untuk karakteristik bisnis ini agak sedikit berbeda dengan franchise ya, karena kalau franchise ini ya bisa juga ya perlengkapan itu disediakan ya. Kalau misalnya ini merek ya, jadi misalnya kayak tempatnya itu memang disediakan dari pusatnya gitu ya. Jadi intinya kalau secara akuntansi ya diperbolehkan aja, yaitu tergantung dari kebijakan franchise-nya. Apakah akan menyerahkan akuntansinya sendiri di franchise atau tidak ya, itu bisa aja. Kayak gitu ya. Tapi yang jelas kita fokus ke cabang aja ya. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Ada lagi? Mohon izin Bu. Ya, silakan. Untuk yang perhitungan unrealized profit-nya tadi Bu, yang udah di-realize. Ya. Kan tadi
kan kalau di slide tadi kan itu dia asumsinya beli barangnya itu semuanya dari kantor pusat. Nah, kalau misalnya ada beli barang dari pihak luar, Bu, ada purchase juga harusnya tentunya ending inventory-nya nanti itu kan ada termasuk dengan purchase-nya tadi juga kan, Bu. Nah, itu kan berarti ada apa? Ada inventory yang dari luar juga, bukan nggak seluruhnya dari kantor pusat, sehingga nanti eh, keuntungan yang 20%-nya tadi itu kan nggak bisa diakui keseluruhan juga, Bu. Nah, itu gimana kalau misalnya ada purchase dari luar? Iya, ya betul ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya si cabang ini selain membeli barang dari pusat dan juga dari pihak luar, ya ini ya harus ditandai gitu ya, harus dikelompokkan gitu ya. Mana yang benar-benar dari kantor pusat, mana yang benar-benar dari pihak luar ya. Ya karena ini kan hanya untuk barang yang dikirim dari pusat ya. Harus ada minimal ya yang membedakan ini shipment from home office mana yang dibeli dari luar. Nah, itu harus belum diperhatikan ya. Karena masalahnya di Nah, pada saat penutupan gitu ya, inventory akhir ini kan semuanya masuknya ke merchandise inventory ya, di debit. Nah, jadi kan kalau secara akun itu kan nggak ada beda ya kan, yang dari shipment from home office dicatat sebagai merchandise inventory ya, begitu juga dari yang pembeli dari luar. Ketika pada saat kita stock of 6 ya, maka nanti inventory akhir akan didebit ke dalam akun merchandise inventory. Nah, kalau penggunaan merchandise inventory-nya ini mencakup ship from home office dan pihak luar ya, nah maka perusahaan itu harus punya catatan ya, atau buku besarnya mungkin bisa dibedakan ya, buku pembantu dari persediaan, mana buku pembantu yang dari home office, mana buku pembantu yang dari pihak luar ya, karena supaya kita bisa membedakan pada saat menghitung realize profit itu sudah jangan sampai ada salah ya. Seperti itu ya, Rifki ya. Berarti kalau ada nanti misalnya purchase, Bu, berarti kita hanya hitung yang untuk hitung realized profit-nya itu kita hanya hitung yang dari pusat aja ya, Bu, berarti? Ya. Nggak perlu masukin yang purchase lagi? Ya, betul. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan lagi. Oke. Ya. Ini kalau tidak ada, sebentar saya ingin nah, ini contoh laporan gabungannya ya. Ya mirip kayak induk anak ya. Mirip sekali. Jadi ada kolom nilai atau home office-nya, ada branch-nya, ada adjustment dan eliminasi, dan ada kombinasi ya. Ini tadi yang di kolom adjustment ini adalah angka-angka yang kita buat di jurnal eliminasi ya. Di sini A ini untuk yang laba ya, laba si cabang. 12.000 ini yang ship ya, ship from home office ya. Terus ini ship to branch ya. Kemudian ada lagi tadi ini yang 90 ya, yang tadi merupakan interest dan interest income yang tadi ini. Terus 13.500 total nilai home office, pasangannya adalah ini ya. Ini pasangannya. Nanti dihitung berapa hasil akhirnya ya.
Itu contoh dari laporan gabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Oke, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke agenda berikutnya ya untuk latihan. Jam 3 ya, jam 3 kurang. Baiklah ya. Sesuai dengan sesi ya, saya juga mengalokasikan untuk latihan dari jam 3 ya, supaya kita bisa lebih banyak membahas latihannya. Saya akan membagi breakout room-nya ya, nanti saya bagi 6 room ya, 6 room. Room 1 itu nanti mengerjakan soal 7, sumbernya dari workbook ya, soal 7. Kemudian room 2 soal 8, room 3 soal 9, room 4 soal 10, room 5 soal 7 ya, kembali ke awal, room 6 soal 10 ya. Oke, saya akan bagi masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Nanti kita bahas ya latihan ini ya, kita akan bahas seoptimal mungkin, walaupun memang kecil kemungkinan kalau semuanya dibahas ya, seperti biasa. Ini kelompok 1, kelompok 2-nya, saya bagi tiap kelompok ada 5 personil ya, mungkin ada 6 orang satu kelompok ya. Baik, Ibu. Sini ada berapa ya? Ada 31 ya, semuanya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti 6 ada 6 personil ya. Oke. Ya, saya ulangi lagi untuk room 1 soal 7, room 2 soal 8, room 3 soal 9, room 4 soal 10, room 5 soal 7, room 6 soal 10. Oke, silakan teman-teman sudah bisa masuk ke room masing-masing yang sudah. How? Ya benar aja kita ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah salah. Izin mencoba mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dari room 2. Saya bacakan terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini PT Mekar Abadi berpusat di Jakarta akan membuka cabang di Medan dengan neraca laporan cabang Medan per 31 Desember 2019 ada sebagai berikut. Lalu ada beberapa transaksi yang dilakukan PT Mekar Abadi Cabang Medan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Poin yang A yang pertama, penjualan kredit sebesar 40 juta. Di sini karena tidak ada saut pautnya dengan kantor pusat, maka untuk kantor pusat tidak melakukan entry atau no entry. Di sini untuk jurnal cabang yang pertama atau jurnal cabang Medan yaitu mendebit akun receivable pada sales sebesar 40 juta karena terdapat penjualan kredit sebesar 40 juta. Lalu untuk poin yang kedua, pembelian secara kredit sebesar 10.500. Di sini jurnal pusat tidak melakukan no entry. Lalu untuk jurnal cabang Medan mendebit purchase pada akun payable sebesar 10.500. Lalu yang poin C, barang dagangan yang diterima dari kantor pusat dengan harga pokok 20 juta. Maka di sini jurnal kantor pusat mengirimkan barang dagangan kepada cabang Medan, maka kantor pusat
perlu menjurnal branch pada shipment to branch sebesar 20 juta. Lalu untuk cabang Medan itu sendiri mendebit shipment from home office pada home office besar sama 20 juta. Lalu untuk poin D, di sini ada penagihan atas piutang usaha sebesar 38 juta. Karena tidak ada saut pautnya dengan kantor pusat, maka kantor pusat tidak perlu melakukan journal entry. Lalu untuk cabang Medan mencatat karena tadi ada penagihan atas piutang usaha sebesar 38 juta, maka perlu mendebit cash pada akun receivable sebesar 38 juta. Lalu untuk yang poin E, terdapat pembayaran utang usaha sebesar 10 juta. Sama karena tidak ada saut pautnya dengan kantor pusat, maka kantor pusat tidak memerlukan journal entry. Lalu untuk kantor cabang Medan akan mencatat account payable pada cash sebesar 10 juta karena ada penagihan karena ada pembayaran utang usaha. Lalu untuk poin F, terdapat penghapusan piutang tak tertagih sebesar 600.000. Maka di sini di cabang Medan akan mencatat allowance for AFDA pada akun receivable sebesar 600.000. Lalu untuk transaksi poin G, terdapat pengiriman uang kas ke kantor pusat sebesar 15 juta. Jadi dari kantor cabang Medan ke kantor pusat. Maka di sini untuk di kantor cabang Medan mencatat home office pada cash sebesar 15 juta. Terus tadi karena kantor pusat menerima uang dari kantor cabang, maka mencatat cash pada branch sebesar 15 juta. Lalu untuk transaksi H, terdapat beban yang dibayar sebesar 12.400.000. Di sini tidak terdapat keterangan lebih lanjut ini termasuk beban apa. Namun untuk kelompok kami mengasumsikan bahwa ini merupakan beban operasional. Maka kami di jurnal cabang Medan akan mendebit operational expense pada cash sebesar 12.400.000. Lalu untuk transaksi I, beban dibayar oleh kantor pusat dan dibebankan ke cabang Medan sebesar 800.000. Di sini konteksnya bahwa yang melakukan pembayaran atas beban operasional tersebut adalah kantor pusat. Namun beban operasional tersebut akan dibebankan kepada kantor cabang Medan. Maka yang pertama itu kantor pusat menjurnal operational expense pada cash sebesar 800.000. Lalu operational expense tersebut dibebankan ke kantor cabang Medan. Maka untuk penjurnalan kantor pusat mendebit branch pada operational expense sebesar 800.000 dan di kantor cabang Medan akan memunculkan akun operational expense dengan mendebit operational expense pada home office sama sebesar 800.000. Lalu untuk transaksi yang terakhir yaitu yang J, terdapat data-data penyesuaian pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2020. Yang pertama ending inventory yang tersisa adalah sebesar 19.400.000. Yang nantinya jumlah ending inventory ini akan digunakan untuk menghitung income summary di akhir nanti. Lanjut terlebih dahulu untuk yang saldo beban dibayar di muka per 31 Desember adalah sebesar 450.000. Sebelumnya telah diketahui di awal bahwa saldo biaya dibayar di muka itu sebelumnya di
1 Januari 2020 itu sebesar 350.000. Lalu per tanggal 31 Desember 2020 itu diketahui 450.000. Maka terdapat muncul sejumlah prepaid expense pada tahun 2020 itu sebesar 100.000. Maka jurnalnya mendebit prepaid expense pada cash sebesar 100.000. Karena sebelumnya saldonya bernilai 350.000 menjadi 450.000. Lalu yang kedua ada beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2020 sebesar 400.000. Pada soal diketahui di awal periode beban yang masih harus dibayar adalah 600.000. Sedangkan per 31 Desember 2020 saldonya sudah menjadi 400.000. Maka asumsinya bahwa terdapat jumlah 200.000 beban yang masih harus dibayar yang telah dibayarkan oleh kantor cabang Medan sebesar 200.000, maka perlu menjurnal beban yang masih harus dibayar pada debit pada cash sebesar 200.000. Lalu yang ketiga, terdapat piutang usaha yang diperkirakan tidak dapat didagih per 31 Desember 2020 adalah sebesar 800.000. Sebelumnya untuk awal tahun telah diketahui penyisian piutang tak tertagih itu sebesar 850.000. Lalu pada selama tahun 2020 tadi cabang Medan telah mencatatkan penghapusan piutang tak tertagih sebesar 600.000. Yang ini AFDA pada AR. Maka dapat diilustrasikan untuk beginning yang awalnya itu untuk AFDA-nya sebesar 850.000. Lalu tadi udah ada jurnal selama tahun 2020 sebesar 600.000. Lalu pada soal tadi diketahui bahwa ending nilai dari AFDA itu sendiri adalah 800.000. Tadi kan nilai awalnya 850.000 lalu dikurangi dengan 600.000, maka saldo yang masih ada di AFDA itu sendiri ada 250.000 karena tadi diperkirakan bahwa nilai piutang usaha yang tidak dapat didagih sebesar 800.000, maka harus ada jurnal penyesuaian 550.000, yaitu dari 800.000 dikurangi dengan 250.000 yang masih nilai saldo yang masih ada tadi. Lalu untuk transaksi selanjutnya terdapat nilai penyusutan untuk tahun 2020 sebesar 600.000. Maka perlu menjurnalkan debit depreciation expense 600.000 pada akumulasi depreciation sebesar 600.000. Lalu setelah itu kita perlu menghitung nilai income summary. Yang pertama untuk menghilangkan nilai sales-nya untuk memunculkan nilai income summary, kita perlu mendebitkan nilai sales sebesar 40 juta pada income summary yang sebelumnya telah dicatat pada poin A. Di sini kan terdapat penjualan sebesar 40 juta. Lalu kita munculkan akun income summary dengan mendebitkan akun sales yang telah dicatat sebelumnya. Lalu di sini terdapat ending inventory yang telah diketahui di soal tadi, barang dagangan yang tersisa adalah sebesar 19.400.000. Maka kita perlu mendebitkan nilai ending inventory, purchase, dan juga beginning inventory untuk memunculkan nilai COGS yang nantinya akan mempengaruhi nilai income summary. Yang pertama di sini ada ending inventory mencatatkan sebesar 19.400.000. Lalu sebelumnya di sini ada shipment from home office. Di sini nilainya terdapat pada poin transaksi yang C, yaitu yang sebelumnya mendebitkan shipment from home office pada home office. Karena tadi
kita ingin memunculkan akun income summary, maka shipment home office tadi kita balik atau kita kreditkan. Lalu ada nilai purchase sebesar 10.500.000 dari transaksi poin yang B di sini. Karena kita ingin memunculkan nilai income summary-nya, maka kita perlu mengkreditkan nilai purchase yang sebelumnya telah dimunculkan sebelumnya sebesar 10.500.000. Lalu untuk nilai operational expense terdapat dari transaksi poin H dan juga poin I, yaitu 12.400.000 ditambahkan dengan 800.000, maka sebesar 13.200.000. Lalu terdapat nilai mengkreditkan depreciation expense sebesar 600.000 yang telah dicatatkan sebelumnya tadi di debit. Lalu kita balik gitu, kita buat memunculkan akun income summary-nya. Lalu terdapat nilai BDE bad debt expense sebesar 550.000 dan nilai beginning inventory yang terdapat pada soal sebelumnya di awal periode, yaitu sebesar 16.500 di sini. Lalu dan juga mengkreditkan nilai prepaid expense sebesar 100.000. Maka kita dapat nilai income summary jumlah dari pengkreditan seluruhnya dari shipment from home office sampai dengan prepaid expense lalu dikurangi dengan ending inventory. Maka mendapatkan nilai income summary 42.050.000. Lalu kita perlu nilai akumulasi income summary yang telah kita hitung dari nilai sales hingga ending inventory sampai prepaid expense. Kita akumulasikan nilai income summary-nya sebesar di sini 42.050.000 dikurangi dengan 40.000, maka jumlah income summary-nya 2.050.000. Lalu kita kreditkan nilai income summary-nya dan memunculkan atau mendebitkan akun home office sebesar 2.050.000. Lalu untuk bagian di jurnal akun kantor pusat, kita mencatat mendebitkan branch income sebesar 2.050.000 pada branch sebesar 2.050.000. Mungkin itu Bu. Oke. Ya. Dari room 2. Oke. Saya sudah menyimak ya jurnal per setiap transaksi dari A sampai I ya. Cuma saya minta penjelasan lagi terkait dengan tadi adjustment. Adjustment mana ya? Tadi ini ada prepaid expense ya. Ini prepaid expense ini menjadi transaksi ya, prepaid expense pada kesini ya. Ini prepaid expense pada cash yang 100.000 ini transaksinya apa ya? Yang 100.000 ini jurnal adjustment bukan ya? Iya Ibu, itu penyesuaian. Aja bisa dijelaskan kembali deh. Yang di sini yang poin J untuk data penyesuaian akhir tahun sebagai berikut. Untuk poin yang kedua Bu, saldo beban dibayar di muka per 31 Desember 2020 sebesar 450.000. Ya, nah kita tahu prepaid ya. Ya. Prepaid 450.000 pada akhir ya. Terus nah di soal kan udah diketahui Bu kalau misal beban dibayar di mukanya itu, coba scroll ke atas, minta tolong. Saya ke portal sebentar ya. Nah, iya Bu. Nah, ini di sini kan di awal ini 350. Jadi untuk bisa hasilnya sebentar. Di laporan ini ya. Iya Bu. Di sini ada biaya dibayar di muka ya. Iya. 350. Oke.
Terus Nah, pada akhirnya 450.000. Jadi kita harus nambah 100.000 itu. Seperti itu. Makasih, Bu. transaksi selama poin sampai ini nggak ada ya, nggak mungkin diasumsikan si cabang ini lupa asumsi seperti ini. Ya kan seharusnya kan kalau kita mau sekuen ya ada transaksi pembayaran biaya dibayar di muka ya seharusnya ya. Cuma di sini mungkin karena ini adalah transaksi adjustment, jadi dianggap cabang ini lupa mencatat pada saat terjadi pembayaran ya. Nah sehingga saldo B dibayar di muka pada awal tahun itu kan 350. Nah sedangkan setelah ditelusuri gitu ya pada akhir tahun mungkin di sini diperoleh beban biaya yang masih harus biaya yang saldo beban dibayar di muka sebesar 4,5. Nah berarti di kesimpulannya ada apa ya, harus ada tambahan ya, harus ada tambahan biaya dibayar di muka pada kas sebesar 100.000 atau prepaid expense ada cash sebesar 100.000. Oke, cuman yang ada transaksi ini enggak? Ada transaksi terkait dengan prepaid expense kenapa di closing ya? Bisa dijelaskan? Ini kan di closing ya? Sebesar 100.000. Kenapa di closing ya? Mohon izin Ibu, ini jurnal penyesuaian akhir tahun. Bukan beda bukan ya Bu ya, jurnal closing dengan jurnal penyesuaian? Ya, ini closing ke income summary ya. Benar nggak? Iya. Kenapa di closing ya ini untuk prepaid expense? Ini perkiraan laba rugi atau neraca ya kalau prepaid expense ini? Neraca, Bu. Kenapa di closing? Oh iya, Ibu. Oh iya, Bu. Coba saya minta lihat kasus dari A sampai I, ada nggak jurnal terkait dengan expense yang dibuka di muka ini, ada nggak? Operasional si cabang apa aja sih? Oh nggak rinci ya, langsung operasional expense aja ya. Iya Bu. Oke, jadi sepertinya ya pada awal tahun si cabang ini punya akun prepaid expense ya, atau biaya dibayar dibuka 3,5 ya. Nah kemudian pada pertengahan atau selama periode tersebut gitu ya, si cabang ini nggak mencatat pengeluaran tambahan ya, pengeluaran tambahan prepaid expense pada cash yang nggak ada. Nah kemudian pada akhir tahun ada saldo prepaid expense. Ini sebenarnya agak aneh juga sih. Terus penjelasan expense, maksudnya expense yang benar-benar expense gitu ya, bukannya prepaid gitu ya. Ini ada di mana ya? Saya agak bingung juga di situ ya. Beban yang masih harus dibayar sebesar 400.000, beban yang masih harus dibayar. Beban dibayar di muka 4,5. Berarti komponennya kan 3,5 ya. 3,5 ditambah pembayaran selama tahun itu, dikurangin yang benar-benar expense, hasilnya 4,5. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan asumsinya ya, untuk prepaid yang benar-benar sudah jadi expense, itu sudah terinclude di operasional ya, di operasional
expense-nya. Jadi sudah ada di angka yang sebesar 13.200.000 gitu. Jadi untuk yang prepaid expense-nya nggak usah di closing ya, karena itu merupakan perkiraan neraca ya. Oke, terus sama kayak ini, beban yang masih harus dibayar. Coba saya lihat lagi di laporan awalnya. Ini awalnya 600 ya. Terus terakhir saldo akhirnya beban yang masih harus dibayar adalah 400. Berarti ini nambah ya, nambah SP ada beban yang masih harus dibayar. Ini kan artinya hutang ya. Dinilai gimana? Dinilai beban yang masih harus dibayar pada cash. Kenapa pada cash ya? Asumsinya kan Ya. sebelumnya kan tadi kan nilai beban yang masih harus dibayarkan kan 600.000, sedangkan di akhir tahun kan berkurang menjadi 400.000. Maka karena nggak ada keterangan lebih lanjut, asumsinya kita bahwa beban yang masih harus dibayar itu dibayarkan gitu Bu, berupa cash gitu. Kecil ya, nilai dari 600 ke 400. Otomatis ada utang yang sudah dibayar ya, sebesar 200.000. Oke, itu sudah betul semua. Bad expense pada AFDA. Bad expense pada AFDA. Tadi dia ya, oke, baik. Jadi untuk perbaikan tadi itu aja ya, prepare expense ya sendiri ya. Nanti kalau misalnya ada mungkin ada teman-teman yang mungkin berpendapat yang berbeda, nanti disampaikan saja ya. Nanti saya juga sama-sama kita ngecek ulang untuk jawaban yang soal 7 ini. Ya, untuk sementara kita bungkus dulu ya jawaban untuk yang dari room 2. Oke, silakan room 2 bisa stop hasilnya ya. Stop share. Ya. Oke, terima kasih untuk room 2 yang sudah menyelesaikan hasil diskusinya ya dan sudah dipresentasikan. Ya, silakan teman-teman bisa meng-share hasil diskusinya di grup WhatsApp ya. Oke. Ya, baik, waktu kita sudah lewat ya. Sudah lewat 7 menit ya. Kita cukupkan perkuliahan pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama. Ya, mudah-mudahan ya yang diperoleh hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan pemahamannya menjadi lebih baik lagi dengan ada pembahasan dan diskusi ya, diskusi setiap kelompok. Ya, oke ya, kita tutup, jaga kesehatan